tadi kan kalau tadi Mbak ngomong soal tadi foto komersial segala macam, ini berarti kan ada kaitannya sama keinginan klien ya. Gua mau fotonya kayak gini. Gitu. Sedangkan dari sisi Mbak sendiri mungkin sebagai fotografer, foto yang bagus tuh yang kayak gini. Idealisme ya. Punya idealisme sendiri. Nah ini ketemunya gimana nih biasanya? Kalau menurut Karena aku, kita nggak mungkin juga kan fotonya harus begini kan, nggak mungkin juga. Jadi gini, kita itu mau masuk bawa foto itu ke dunia apa nih gitu. Kalau misalnya emang kita benar-benar mau bawa ke dunia komersial gitu, dan kita adalah newbie, emang baru di situ, kita belum punya personal branding, kita belum punya branding image-nya, kita belum punya portofolio banyak. Kalau menurut aku idealisme itu perlu dipertanyakan lagi gitu, karena kita nggak bisa ngotot-ngototan sama customer kan, lah situ siapa lu kan gitu ya. Makanya kalau menurut aku tentukan dulu marketnya kita mau kemana. Kalau emang kita masih belum pede gitu kan, karena kita belum punya personal image yang bagus, yang tinggi gitu kan, oke deh kita ikut pasar. Ya udah, kita memang mau nggak mau kita harus kesampingkan idealisme gitu, karena kita harus ngikutin si klien. Beda kalau misalnya gini, misalnya hobi gitu ya. Kalau aku mah nggak penting-penting banget gitu klien. Ya udah, kita kuatin personal branding dulu aja, kuatin personal branding, kemudian kita udah punya istilahnya follower, positioning sendiri. Akhirnya customer akan ikut kita. Nah, itu kita boleh banget. Kita pegang idealisme sendiri. Iya, lu mau sama gue ayo, kalau nggak usah gitu. Nah, itu kalau emang kita istilahnya nggak penting-penting amat lah gitu nyari klien gitu. Kalau udah hobi, kalau udah nyari klien udah nggak bisa pakai idealisme, yang ada kabur semua klien pasti. Kan. Nah Mbak, ini mungkin untuk teman-teman yang baru mau belajar fotografi, terutama yang mau terjun ke profesional ya, ini idealnya gimana? Belajar dulu semua, terus tentuin fokusnya kemudian, atau langsung dari awal udahlah saya kesini gue fokus di sini, yang lain gue nggak usah ngerti. Oh gitu. Baik lagi nih, kita mau bikin si fotografi itu sebagai apa? Sebagai job atau memang sebagai hobi dulu? Kalau emang sebagai job ya kayak samalah kayak orang nyari kerja ya gitu. Posisinya ini. Jadi misalnya kalau emang kita mau misalnya kita pengen udah deh aku pengen nyari karir di fotografi. Kalau menurut aku sekalian aja analisis bisnisnya juga gitu. Jadi pahami bisnis sekarang ini fotografi lebih condong kemana, trennya kemana gitu. Kalau misalnya trennya sekarang tuh misalnya foto wedding, ya udah itu aja gitu. Nggak usah kita ngabisin waktu untuk yang lain. Kenapa? Karena kan kalau kita belajar lagi yang lain, kita selain ngabisin waktu, bisa jadi kita ngabisin biaya kan. Karena kita untuk mendalami satu bidang tertentu biasanya juga suka butuh biaya. Padahal kita kan nyari uang di situ gitu. Jadi kalau buat aku seperti itu. Tapi kalau beda lagi kalau memang misalnya awalnya cuma hobi doang gitu kan ya. Tapi ternyata setelah kalau hobi kita masih punya waktu tuh untuk mengeksplor segala macam genre, kita cari passion kita di mana. Nah, barangkali setelah kita pahami semua jenis genre, kita baru tahu ternyata kok ada celah bisnis nih di sini gitu. Kalau misalnya emang tadi positioning kita udah bagus, ternyata bisa nih kita komersialkan. Nah, itu baru bisa. Cuman itu jalannya jadi panjang dan lama kalau jalurnya seperti itu. Tapi kalau emang kita nggak butuh uang banget dalam waktu dekat, mungkin itu lebih baik. Karena kita mungkin bisa mengcombine dari beberapa genre yang kita pahami itu untuk jadi satu konsep tertentu. Kayak misal nih ya, kita tahu foto wedding ya. Kalau misalnya kita foto wedding, tapi kita juga ngerti landscape gitu kan, kita pasti akan bawa foto wedding itu ke alam, ke nature gitu kan. Tapi kalau orang yang cuma tahu foto wedding doang, barangkali jatuhnya cuma ke studio doang kan, di studio, aja jadinya. Atau cuma di kota yang di gedung gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita memang berangkatnya dari hobi, kita bisa punya kesempatan untuk explore dan kita juga punya kesempatan untuk mengcombine beberapa macam genre. Cuman ya itu jalannya jadi agak panjang. Balik ke soal tadi ya, seperti orang yang mau cari kerjaan, makin banyak skill yang dia punya, makin banyak pilihannya gitu. Dan nanti apapun perkembangannya belajar lagi gitu ya, Mbak. Nah, ini tadi karena Mbak mention soal fotografi wedding nih Mas. Kemarin kan sempat rame itu banting-bantingan harga. Jadi akhirnya kok jadi kayak pekerjaan fotografer nih jadi bukan suatu art ya. Jadi murni kayak udah kita dagang barang, mana yang lebih murah itu yang laku. Nah kalau Mbak ngeliat itu gimana? Karena kok sayang banget loh Mbak, itu art loh kalau menurut saya ya. Itu jatuhnya jadi ke hukum ekonomi ya balik-baliknya, karena namanya kalau pada apapun itu ya, entah itu fotografi, entah itu makanan, entah itu apa, kalau sudah mulai masuk ke market,
udah masuk ke hukum ekonomi, ya memang berlaku hukum ekonomi. Siapa dengan harga ekonomis itu yang menang. Jadi ya tergantung. Kalau menurut aku, kalau misalnya memang dia memang hanya cari uang, ya ikut itu gitu. Tapi kalau dia sudah punya positioning sendiri gitu, kalau misalnya enggak pengen punya pengen punya niche sendiri gitu, market sendiri, ya nggak usah ikut ke situ gitu. Cuman kalau saran aku gitu ya, misal gitu ya, karena kan kalau emang kita memang mau cari bisnis atau cari karir atau cari uang di dunia fotografi, ya memang kita harus ikut arus gitu. Cuman sayang banget kalau kita secara personal harus ngikut kayak gitu. Jadi aku lebih menyarankannya kita jadi kayak punya second line. Kayak misalnya Garuda punya Citylink, terus Batik ada Lion. Jadi kita memang punya dari satu sisi kita ikut deh banding-banding harga. Tapi ada satu sisi kita kuatin personal branding dulu deh gitu. Kita kuatin personal branding, kemudian portofolio kita dibanyakin sampai kita bisa masuk ke level yang itu gitu. Karena biasanya gini, kalau kita udah masuk di positioning seperti itu, walaupun kita nggak banyak dapat order, tapi price-nya lebih tinggi gitu. Jadi mungkin 10 yang di bawah sama 1 tuh sama aja gitu. Effortnya kan enak yang 1 ya gitu. Nah barangkali juga mungkin bisa dieksplor juga ya. Barangkali ternyata setelah kita coba, kita punya second line punya, kita punya yang personal branding sendiri punya, tapi kok kayaknya lebih enaknya udah lepas aja yang itu. Oke. Gitu. Ya karena dibalik setiap harga itu kan ada produk sama ada ini ya Mbak, value yang ditawarin. Iya benar. Ya itu udah hukum ekonomi sih. Betul. Aku nggak bisa bilang salah dan tidak salah ya, karena hukum begitulah hukum ekonomi. Kalau kita punya value lebih yang kita bisa tawarin, akhirnya ikut masuk ke dalam perang harga tadi. Iya, semurah-murahnya gitu kan. Sedangkan kalau kita ngomong fotografi kan investasinya kan juga nggak murah nih Mbak. Kameranya mahal, lensanya mahal, lightingnya mahal, masa iya banting-bantingan harga kan gitu. Jadi balik ke soal value si fotografer sendiri berarti ya. Baik. Oke Mbak, mungkin ini sebagai penutup, mungkin Mbak ada pesan buat teman-teman apapun yang mau yang mungkin apa nih? Fotografi apa? Ya mengenai fotografi dan mengenai inilah ya, mengenai kehidupan profesional ya Mbak, kayak kemarin Mbak sempat kerja lama lalu berani keluar memulai sesuatu yang baru. Oh iya. Nah kayak gitu. Jadi kalau menurut aku berdasarkan pengalaman aku belajar fotografi dan mungkin sedikit berbisnis tuh, kita jangan pernah puas dengan apa yang udah kita dapetin sekarang gitu. Karena kalau kita udah cepat puas ya udah kita akan stuck di situ. Jadi kita selalu ngerasa kita nggak bisa gitu. Kenapa kalau kita ngerasa kita nggak bisa, kita jadi mengeksplor diri kita gitu loh. Jadi kita akan cari hal yang baru, entah itu teknik, entah itu mau eksplor suatu tempat atau apa gitu. Kemudian selain itu ya tetap apapun itu ya, tidak hanya fotografi, kita tetap butuh jam terbang istilahnya. Jadi banyaklah berlatih gitu. Kalau aku sih biasanya kadang punya trigger untuk diri sendiri ya, walaupun memang tidak secara strict banget aku harus ini, enggak. Tapi biasanya aku punya step by step apa yang harus aku capai dari fotografi. Misalnya kayak waktu aku landscape kan, waktu pertama sih cuma bisa moto doang aja udah seneng banget gitu, itu udah bagus banget gitu. Tapi lama-lama aku pengen moto air terjun kayak apa sih, kemudian masih punya roadmap sendiri ya. Abis itu aku pengen moto kalau yang airnya jadi kayak halus gitu kayak gimana sih. Abis itu aku naikin lagi, aku pengen moto Milky Way kayak apa sih. Jadi aku punya standar sendiri untuk diri aku sendiri gitu, karena kan beda ya standar diri kita sama orang lain. Jadi itulah kita harus punya istilahnya timeline lah gitu. Jadi tidak hanya jalan di tempat gitu. Jadi setelah itu tekun ya sama networking sih ya. Betul. Networking perlu banget. Makanya kalau pada saat kita ngetrip foto bareng teman-teman, jangan cuma moto doang. Kita cari networking sama personal branding sekarang itu penting banget. Ini tadi value seorang fotografer itu. Iya, jadi kalau foto mah semua orang bisa. Apa ya udah teknisnya, personal branding itu yang akan akhirnya membedakan. Misalnya gini, orang punya foto Bromo gitu ya, siapapun yang foto Bromo kan Bromonya kan itu kan sama. Cuman bagaimana cara kita mengenalkan foto Bromo kita ke orang lain, itu yang akan membedakan kita dengan fotografer yang lain. Nah, itu namanya jadi jatuhnya ke personal branding itu tadi ya. Oke, itu aja lah. Udah. Itu aja, sama tetap semangat, jangan putus asa. Ya semoga ada hal
pastinya ada banyak hal positif yang kita bisa ambil dari diskusi kita hari ini bersama Mbak Leti. Teman-teman jangan lupa download Halo Foto, share ke teman-teman yang lain, kumpulin terus poinnya, tuker merchandise-nya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Halo Foto Story berikutnya. Bye. Okay.